Shalom saudara-saudaraku, kami berharap saudara-saudaraku di rumah-rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena Tuhan yang memelihara saudara-saudara. Kami telah meminta kepada yang berwenang untuk memberi izin kepada kita agar minggu depan kita bisa beribadah di gedung gereja. Mari bawa di dalam doa supaya sungguh minggu depan kita boleh hadir untuk pertama kali di gedung gereja. Saudaraku, perenungan kita pada hari ini dibimbing oleh ayat minggu dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lalu pembacaannya Roma 12 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, sejauh ini pembacaan kita, berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Renungan minggu kita pada hari ini saya beri judul Belajar Hidup dari Kerajaan Semut. Saya ulangi, belajar hidup dari Kerajaan Semut. Perenungan kita dibimbing oleh satu ayat yang bunyinya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, dalam satu terjemahan lain ayat ini berbunyi, hendaklah setiap kita saling tolong-menolong untuk meringankan beban saudara-saudari kita seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu, kita menaati hukum kasih yang diberikan oleh Kristus. Saudaraku, nature atau kondisi yang alamiah, dalil hidup orang Kristen itu harusnya adalah saling tolong-menolong dalam kelemahan atau kesusahan. Karena itulah jemaat mula-mula di Yerusalem hidup dalam budaya tolong-menolong. Mereka berusaha taat akan hukum Kristus, yakni mengasihi sesama yang lemah dan kesusahan, dengan rela menjual tanah dan rumahnya agar mereka bisa menolong sesamanya yang susah. Karena mereka sadar, Galatia 6 ayat 5 katakan, setiap kita akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Saudaraku, mungkin lalu terkesan bahwa perbuatan baik menolong seorang untuk masuk surga. Harus saya tegaskan bahwa keselamatan itu tidak tergantung perbuatan baik seseorang, tetapi pada iman yang percaya dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal atau surga. Sedangkan perbuatan baik seperti bertolong-tolongan menanggung beban adalah bukti saudara percaya pada Tuhan Yesus Juru Selamat.
Dapat saya gambarkan demikian. Ketika seorang laki hendak meminang calon istri untuk menjadi istrinya, dia berbuat atas nama cinta. Sebagai bukti cintanya dibawalah oleh-oleh, juga cincin perkawinan. Apakah oleh-oleh dan cincin kawin yang terbuat dari emas itu bisa menjamin bahwa seorang laki-laki dapat mengawini wanita yang diinginkannya? Tidak. Tetapi oleh-oleh dan cincin itu membuktikan cintanya. Tanpa semua itu, kata cinta menjadi hampa. Demikianlah perbuatan kasih saudara pada sesama menjadi bukti saudara percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan berbuat kasih, hidup tolong-menolong, saudara mengatakan bahwa saudara mempercayai perkataan Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, segala sesuatu yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling lemah ini, engkau melakukannya untuk aku, firman Tuhan. Karena itu saudaraku, hidup bertolong-tolongan menanggung beban adalah hukum hidup bagi orang Kristen yang beriman kepada Kristus. Saudaraku, memang banyak kendala ketika kita hendak merealisasikan hukum Kristus tersebut. Salah satu kendala terbesar dalam mewujudkan hal itu adalah apa yang disampaikan di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 20 yang sudah kita baca tadi. Yakni ketika kehidupan ini ada dalam satu permusuhan satu dengan yang lain, hidup tidak damai, maka bagaimana mungkin kita bisa saling tolong-menolong? Tidak bisa. Saudaraku, permusuhan tidak melulu seperti satu bangsa yang sedang menghadapi bangsa lain dalam peperangan. Misalnya Palestina ya, berhadapan dengan Israel saat-saat ini. Tidak juga seperti permusuhan dalam permainan sepak bola. Misalnya timnas Indonesia berhadapan atau musuhnya ya dikatakan rival abadi itu timnas Malaysia. Tidak demikian saudaraku. Namun acap kali permusuhan itu berada sebagai satu potensi energi negatif di dalam hati manusia. Di luar nampak baik-baik saja, tetapi sebetulnya di dalam hati ada satu permusuhan yang terjadi satu dengan yang lain. Jadi bisa digambarkan seperti bara api dalam sekam atau tumpukan jerami. Ya, ada sedikit asap di luar nampak. Itu adalah pertanda bahwa di dalam sebetulnya ada bara yang membara. Dan bara itu bisa berupa iri hati terhadap kemajuan sesama atau tetangga, walaupun sama-sama orang Kristen. Bara itu bisa berupa rasa amarah atau benci kepada pasangan akan masa lalu yang pernah terjadi, yang menimbulkan kebencian terus-menerus sehingga terjadi perang dingin atau permusuhan. Semua itu menghalangi untuk hidup pertolong-tolongan. Karena itu ada dua kalimat kunci dari pembacaan kita hari ini. Yang pertama, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi perdamaian itu harus diupayakan, saudaraku. Yang kedua, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah, tetapi itu adalah kunci untuk menuju kepada kehidupan yang bisa saling tolong-menolong. Kita harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dalam hal apa kita harus
bertolong-tolongan, saudaraku. Secara khusus pada masa krisis akibat COVID-19 ini, kita semakin merasakan beban utama kehidupan kita adalah ekonomi. Saya melihat ada dua akar masalah utama mengapa kita berbeban berat menyangkut ekonomi. Yang pertama, saudara, adalah ketika kita tidak bisa bekerja sama atau bertolong-tolongan dengan Ibu Pertiwi. Siapa Ibu Pertiwi? Lahan yang ada, ruang, air, sinar matahari, serta segala yang Tuhan berikan sebagai lingkungan kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah merenungkan bagaimana lingkungan berkontribusi bagi kehidupan kita. Bagi seorang yang kreatif, 1 meter lahan yang dimiliki itu dapat menumbuhkan sekitar 25-30 misalnya sayur mayur. Tetapi bagi orang yang tidak mau bekerja sama dengan ruang sesempit itu, maka tidak dapat apa-apa. Saudaraku, ketika tidak dapat apa-apa, kita lari ke warung atau ke swalayan. Ketika di sana tidak dapat apa yang kita harapkan, kita jadi kelimpungan. Hidup kita menjadi berat. Yang kedua, saudaraku, ketika kita tidak mau bekerja sama dengan sesama kita dalam urusan perut kita, ya, atau ketika kita tidak mau berkooperasi di dalam urusan sembako, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup hanya dengan diri sendiri atau keluarganya sendiri. Semua kita memerlukan orang lain untuk bisa bertahan. Contoh konkretnya pada masa-masa sekarang, ya. Saya saksikan di jemaat kita tiba-tiba terjadi pasar kuliner underground. Saya katakan underground karena tidak ada warungnya, tetapi jual beli berlangsung terus melalui WA. Itu khususnya menyangkut permakanan. Saudaraku, kegiatan seperti ini sudah lama saya idekan sejak tiba di jemaat. Saya merindukan ada koperasi sembako. Ya. Dan hari ini terbukti bahwa sebetulnya itu diperlukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita memasuki new normal atau cara hidup yang baru. Ya. Yang normal sekarang itu adalah kalau kita pakai masker. Yang normal sekarang itu ketika kita habis ambil uang, kita cuci tangan. Atau setelah kita memegang barang-barang tertentu yang dipegang oleh banyak orang, kita cuci tangan. Itu adalah yang baru, normal yang baru. Sebagai orang Kristen, kita harus memasukkan unsur yang baru, harus menjadi norma kehidupan kita, yakni bertolong-tolongan menanggung beban hidup selayaknya semut. Karena itulah sebaiknya kita studi banding ke kerajaan semut. Pernah dengar kerajaan semut? Sekitar tahun 2010-2012 saya menyebut panti asuhan Widya Asih 3 Singaraja sebagai kerajaan semut. Mengapa demikian? Karena saya rindu anak-anak yang waktu saya pimpin itu jumlahnya sampai 100 ya. Belajar dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8 yang demikian bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen.
Saudaraku, ada dua pelajaran penting dari si semut yang kecil. Yang pertama, saat berjumpa pasti saling menyapa. Saudara, saya tidak tahu, kita tidak paham apa yang diperkatakan, tetapi bahwa kemudian mereka menuju ke satu tempat yang ada makanan, maka kira-kira percakapan mereka tidak jauh dari soal di mana sekarang ada sumber rezeki. Ayo kita ke sana. Saya pikir itu menjadi pokok tegur sapa mereka yang utama. Yang kedua, saudaraku, kerjasama mengangkut beban yang berat seringkali 10 kali lipat dari tubuhnya. Saudaraku, beban seberat apapun ketika semut itu bersama-sama, maka beban itu bisa diangkat. Kita seringkali lumayan sombong. Kita mau hidup sendiri, mau berjuang sendiri, mau menang sendiri. Hari ini kalimat bertolong-tolongan menanggung beban mengajak kita merendahkan diri. Ayo kita belajar dari kerajaan semut yang mereka bangun di bawah tanah. Di situ tersimpan persediaan, atau boleh dikatakan koperasi sembako yang mereka kumpulkan berhari-hari, supaya di musim paceklik mereka punya persiapan. Saudaraku, masa-masa krisis COVID-19 ini telah memaksa kita untuk hidup seperti semut, bertolong-tolongan menanggung beban dalam kehidupan yang baru ini. Saudaraku, filosofi dari kerajaan semut patut menjadi praktek kehidupan kita sekarang. Sebagai gembala dari jemaat, saya membayangkan betapa indahnya kalau di setiap persekutuan jemaat ada satu koperasi sembako atau koperasi serba usaha. Sehingga dengan demikian koperasi jemaat kita bisa menampung produk-produk dari jemaat yang agraris, misalnya yang di pegunungan. Jadi dengan demikian kita akan saling menawarkan barang-barang intern orang yang percaya. Dengan demikian kita akan menawarkan barang-barang dari dan untuk warga jemaat, bahkan orang-orang yang di sekeliling kita. Dengan demikian ada keuntungan yang tersisih untuk masa depan kehidupan kita, bahkan untuk generasi yang mendatang. Semua itu kemudian dikoordinasikan oleh koperasi yang ada di pusat, yang ada di sinode. Betapa indahnya kalau hal itu terwujud. Sebab dengan demikian kita melaksanakan hukum Kristus. Sebagai penyudah perenungan kita, terimalah sebuah pujian dari kami sebagai ajakan untuk berdoa kiranya Tuhan memampukan kita untuk bekerja sama. Mampukanlah kami,
Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia saudara yang mendengarkan, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara-saudara.